Daftar lokasi yang rawan banget dikunjungi DC lapangan pinjol saat datang menagih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya daftar lokasi kayak gini nih sebenarnya nggak bisa dipastikan ya teman-teman ya. Tapi banyak banget orang-orang yang berminat pengen tahu dan kepo gitu. Daftar lokasi, daftar lokasi. Kira-kira di kota ini ada nggak bang? Kira-kira di kota ini ada DC-nya nggak? Kira-kira di sini ada nggak dan aman nggak gitu? Sebenarnya teman-teman ya, kalau misalnya DC-DC sekelas Aku Laku, Kredivo, terus Kredit Pintar, terus kemudian Home Credit Indonesia, terus kemudian Tunaiku, Mau Cash, apalagi ya pinjol-pinjol yang ada di lapangan ya. Ya itulah seputaran itulah ya teman-teman ya. Itu hampir seluruh di Indonesia ada sih, tapi memang di kota-kota besarnya aja. Nah, tapi ada juga nih beberapa aplikasi pinjol yang memang hanya ada di Jabodetabek saja gitu. Jadi sebenarnya nggak semuanya itu akan disamperin gitu. Tapi ada juga yang sampai daerah-daerah bakal disamperin teman-teman. Cara kerjanya biasanya adalah kalau misalnya untuk daerah Surabaya, contoh Jawa Timur. Itu kalau ada yang galbe di Kediri, di Gresik, Mojokerto, itu masih didatangkan dari Surabayanya tuh. Biasanya seperti itu. Jarang banget yang langsung dari kota-kota tersebut, kota-kota kecil tersebut gitu. Nah, kalau di Jabodetabek ini banyak banget teman-teman. Jabodetabek kayak Monas ya, Monas itu pinjaman modal nasional. Nah itu ada tuh tapi di Jabodetabek, Indodana di Jabodetabek, terus Julo di Jabodetabek saja. Nah banyak Shopee ya, itu Shopee Paylater S Pinjam itu kebanyakan di Jabodetabek. Di kota-kota lain belum tentu ada. Nah kalau dibilang rawannya yang mana, itu sebenarnya tergantung juga di masing-masing aplikasi seberapa banyak jumlah mereka gitu ya, tergantung kalian galbenya di mana gitu. Tapi sekali lagi saya tahu ini akan menjadi apa ya, suatu yang kalian cari atau menjadi kecemasan kalian gitu ya teman-teman, karena masalah DC itu adalah masalah yang paling ditakuti semua orang yang galbay. Nah, karena ini adalah menjadi masalah yang banyak ditakuti, maka teman-teman harus tahu bahwa DC lapangan itu sebenarnya tidak semenakutkan yang teman-teman kira. Mungkin kalau penagihan secara online, secara WA, secara telepon terlihat menyeramkan, pas datang belum tentu menyeramkan kok. Bener deh, percaya deh. Pas datang itu belum tentu semenyeramkan yang kalian duga gitu teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi teman-teman, yang datang itu biasanya teman-teman, biasanya adalah ya orang yang berbeda dengan yang menagih melalui telepon, melalui WA sebelumnya. Dan gak jarang kok DC-DC yang sopan, yang baik-baik juga. Jadi gak usah takut ya. Tetap semangat, tetap tenang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.